Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 3033. Nah, berhentilah berpura-pura. Tahukah kamu betapa mahalnya villa ini? Bisakah kamu benar-benar membelinya? Lucian mencibir meragukan kemampuan finansial Iwan. Itu hanya beberapa puluh miliar. Anda akan segera melihat apakah saya mampu membelinya? Jawab Iwan dengan tenang. Iwan sudah merasakan bahwa Lucian memendam rasa permusuhan ke arahnya. Namun, mengingat kekuasaan dan status saat ini, Lucian hanya karakter kecil baginya, tidak layak mendapatkan perhatian atau upaya untuk berdebat dengannya. Beralih ke arah Sally, Iwan pun berkata, "Nona Summer, tolong hitung total biaya villa dan berikan saya nomor rekening Anda. Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda." "Oh, oke," jawab Sally. Masih ragu apakah Iwan benar-benar berniat membeli villa itu atau hanya sekedar gertak sambal. Namun kebenarannya akan segera terungkap. Dia menghitung harga pasti villa itu dan memberi Iwan nomor rekening banknya. "Nah, aku penasaran untuk melihat trik macam apa yang kamu miliki." Lucian pun mendengus. Masih yakin bahwa Iwan hanya sedang berpura-pura. Lagi pula lebih dari 80 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan dengan diskon 20% masih berkisar 64 atau sekitar 65 miliar. Jumlah sebesar itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah oleh orang biasa. Bahkan pengusaha kaya dengan aset bernilai triliunan pun mungkin kesulitan menghasilkan dana cair sebesar 60 miliar. Tentu saja dia tidak bisa percaya bahwa Iwan, orang kelas menengah biasa, akan mampu membeli jumlah sebesar itu. Dibutuhkan keajaiban. Lucian sangat menantikan untuk mempermalukan Iwan ketika dia gagal menghasilkan uang. Siap untuk mengajarinya konsekuensi buruk dari berpura-pura menjadi kaya. Namun kenyataan seringkali lebih keras daripada imajinasi. Sebelum pikiran sombong Lucian selesai, Iwan dengan cepat mentransfer lebih dari 60 miliar ke Sally menggunakan teleponnya. "Apa?" seru Lucian tertegun. Dia menggosok matanya tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia tadinya berasumsi bahwa Iwan hanyalah orang biasa dan mendorong Sally untuk menjual villa itu kepada Iwan, berharap melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Namun kenyataan telah memberinya tamparan keras di wajahnya sehingga pipinya hampir membengkak. Lucian tidak pernah bermimpi bahwa Iwan, konon orang kelas menengah biasa, sebenarnya bisa menghasilkan lebih dari 60 miliar. Itu benar-benar membutakannya, meninggalkannya dalam keterkejutan dan tidak percayaan. Dia tidak dapat memahami bagaimana Iwan bisa melakukannya dan berjuang untuk menerima kenyataan pahit ini. Tentu saja bukan hanya Lucian yang terkejut, Sally sama-sama terkejut dari percakapan mereka sebelumnya. Dia juga percaya bahwa Iwan hanyalah individu kelas menengah biasa. Tapi sekarang melihat Iwan menghasilkan lebih dari 60 miliar, jelas dia jauh lebih dari orang biasa. Pada saat itu dia menyadari bahwa dia telah terlalu meremehkan Iwan dan teman-temannya. Kemampuan dan identitas mereka jauh lebih mengesankan daripada yang dia bayangkan sebelumnya.